Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih dapat nikmat pernapasan, nikmat hidup dan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kehadirat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Febri Damayani, saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi pidato saya yang berjudul Berbuat Kebaikan. Hadirin yang berbahagia, pada masa sekarang ini kita sebagai manusia hidup di masa-masa yang telah banyak terkontaminasi dengan dunia kebarat-baratan. Kehidupan manusia saat ini sudah semakin canggih. Dengan kecanggihan teknologi dan informasi yang ada, bukan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan membuat kita semakin lupa akan kewajiban kita untuk apa. Padahal kita hidup di dunia ini untuk mencari dan memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertakwa kepada Allah seperti imtithalul awamiri wajtinabi an-nawahi, yang artinya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang berbahagia, seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberkahi, diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena untuk menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa maliyaha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadapi kepadanya. Dan berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yang selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Dimulai dari kita lahir hingga kita wafat nanti, kita pasti akan dibantu oleh masyarakat lainnya. Kita dibantu oleh orang lainnya. Kita dibantu oleh masyarakat sekitar. Untuk itu, kita tidak bisa tanamkan dari diri kita sendiri, kita bisa hidup sendirian. Kita ini makhluk sosial yang pasti butuh bantuan orang lain. Bagaimana orang lain akan baik kepada kita sementara kita tidak baik terhadap orang? Untuk itu, marilah kita tanamkan dari diri kita sendiri. Kita tanamkan bahwa kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hadirin yang berbahagia, tetaplah berbuat baik terhadap sesama meskipun orang itu tidak membalasmu baik pula. Karena Nabi SAW saja ketika berdakwah, Nabi ditolak oleh kaum Quraisy. Nabi disakiti, dicaci maki, bahkan dilukai. Tetapi Nabi kita tidak membalasnya. Nabi kita memaafkannya. Justru ketika orang Quraisy tersebut sakit, Nabi kita menjenguknya dan memberinya hadiah. Subhanallah, itulah akhlak mulia dari Nabi kita yang seharusnya kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak boleh dendam, tetaplah berbuat baik terhadap sesama. Hadirin yang berbahagia, terdapat 3 keutamaan dalam berbuat kebaikan. Yang pertama, mendapatkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempererat hubungan sosial dan tali silaturahmi, dan yang ketiga, terjalinnya kerukunan. Hadirin yang berbahagia, untuk itu marilah kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik terhadap sesama atau belum, ataupun bahkan sebaliknya. Untuk itu, marilah kita tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena kita ini adalah makhluk sosial. Marilah kita sama-sama berbuat baik terhadap sesama, meskipun kebaikan kamu tidak dibalas dengan baik pula. Dimulai dari hal-hal sekecil saja. Kita membantu tetangga yang sedang kesusahan, ataupun kita menjenguk keluarga kita yang sakit, ataupun menerapkan 3S dalam kehidupan sehari-hari, seperti salam, senyum, sapa, agar terciptanya kehidupan yang harmonis,
agar terciptanya kehidupan yang tentram, aman, damai. Karena kita sebagai manusia pasti memiliki tujuan hidup yang tentram. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.